Jadi Angkatan Kerja Indonesia itu ada 154 juta. 154 juta dari penduduk Indonesia itu berapa? 280. Jadi dari 280 juta penduduk Indonesia itu yang berada pada usia produktif itu ada 218 juta. Jadi itu yang 15 tahun ke atas, sampai yang pensiun, sampai yang sangat senior gitu ya. Tapi angkatan kerja itu adalah orang-orang yang bekerja produktif dan mencari kerja. Nah, itu ada 154 juta. Dari 150 ya? Iya, dari 154 juta, hampir setengahnya penduduk Indonesia kan? Dari 154 juta itu 53% pendidikannya SMP ke bawah. Kebayang tuh kan kata gue, Indonesia tuh emang tingkat pendidikannya masih tergolong rendah ya. Rendah. Dan 35% itu SMA ke bawah, SMA. Jadi 88% dari angkatan kerja kita itu sampai dengan SMA aja. Jadi yang sampai bisa kuliah di Jerman kayak Paren gini itu cuma berapa persen? Cuma 12%. Sedikit persen. Iya. Kalau gue dengernya, ini gue denger ya, bukan denger juga sih, emang dulu orang-orang ngomongnya gitu. Teknologi industri itu adalah jurusan banci. Oh jangan dong. Oh jangan ya. Oh, bisa di demo. Sama bukan ITB doang guys, Indonesia. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan seorang sahabat yang luar biasa gebrakannya ya. Gebrakannya ya. Gebrakannya nggak habis-habis teman-teman. Dan ini yang kekali ini podcast keduanya yang kita undang, tapi kita akan bahas temanya dari berbeda. sisi yang berbeda. Beliau adalah Savitri Siswono, Ketua Umum Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Yeay. Selamat datang. Untung lu nggak salah. Untuk nggak salah ya, karena kalau udah ngomongin ada IAI itu biasa arsitek Indonesia ya. Oh, makanya gampang untuk ini Ikatan Alumni Teknik Industri. Ya. Luar biasa. Ini luar biasa. Ketua Umum dari kapan, Bu? Boleh diceritain? Dari kapan ya? Dari 2023? Berarti udah 2 tahun. 2 tahun. Berarti waktu 2 kita tahun jalan. undang Fitri pertama kali belum ya? Belum ya? Belum. Beliau tuh kan orang pertama yang kita undang ini kan. Saya narsum podcast pertama. Terima kasih. Makasih loh. Dan sekarang adalah di akhir tahun 2025 kita undang lagi beliau. Tapi kita akan ulik sebenarnya dari jabatannya sekarang adalah Ketua Umum Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Iya. Nah kan, dari 2023 April. Bulan apa ya? Lupa aku bulannya. Pokoknya karena 2002, gue ingat kita Juni itu podcast pertama dan dia belum, berarti after Juni ya. Iya, kita kan soalnya 2023 ya. 23 sama ya. Yes. Ya. Berarti, gue pengen tahu sebenarnya alumni teknik industri sendiri itu apakah otomatis begitu udah selesai kuliah akan jadi anggotanya atau dia harus daftar dulu, gimana? Ya, jadi Ikatan Alumni Teknik Industri ITB itu anggotanya seluruh alumni jurusan atau sekarang prodi ya, namanya dari teknik industri dan juga manajemen rekayasa ITB. Jadi bukan otomatis dong ya. Otomatis ya. Otomatis. Langsung jadi member gitu ya. Berapa tuh sekarang? Oh, sekitar 8 ribuan. Oh ya, S1, S2, S3. Oh, 3 dari jenjang itu ya. Jadi lu sekarang memimpin S1, S2, S3. Jadi Ren sama Mira luar biasa. kalau mau jadi anggota Ikatan Alumni TI bisa ngambil S2, S3 TI lah. Makasih ya. Lu sebenarnya kan S1-nya dulu sempat di TI. Iya makanya gue tuh kan? bilang makasih tuh. S1 juga keluar ya Bu. Gimana mau masuk S2-nya. Tapi beneran. Ya, gue tuh ngerasa bahwa TI itu kan ilmunya campuran ya, makanya
karena TI membahas manajemen juga kalau nggak salah Iya. ya. Ada fisikanya, ada matematika lah, apalah. Lu Kalau kebayang nggak kalau sih? gue dengernya, ini gue denger ya, bukan denger juga sih, emang dulu orang-orang ngomongnya gitu. Teknologi industri itu adalah jurusan banci. Oh jangan dong. Oh jangan ya. Oh, bisa di demo. Sama bukan TI ITB doang guys, Jurusan Indonesia. banci itu maksudnya dia tuh Campur-campur. teknik, tapi dia juga mempelajari ekonomi, Ya. manajemen. Nah, Ada, itu ada. maksudnya itu sesuatu yang positif dong bancinya. Kalau positif tuh kalau kita bilangnya gini, TI itu adalah jurusan manajernya orang-orang teknik. Itu gue kan Iya, dulu iya, pernah iya. ya waktu masuk di semester 1 ya. Kata-katanya itu harus benar ya. Di semester 1 itu kayak ada teman-teman dari teknik elektro, mesin apa segala. Anak TI, which is gue waktu itu tuh ngerasa kayak ya ntar lo yang kerja, gue yang manage gitu. Jadi Iya. manajernya gitu loh. Tapi emang iya sih, karena Bener gini ya? ya, menurutku ya, soalnya kan aku juga manajer kan sekarang perusahaannya Ada industri banyak ya Iya. dan macam-macam dan banyak kan teknik ya gitu. Anak TI itu bisa membahasa bumikan istilah-istilah teknik. Iya, karena kalau yang engineer tuh ngomong misalnya Jelimet engineer, ya. ngomong sama orang akuntansinya ya ngomongnya pakai bahasa teknik. Teknik. Yang akuntan kan ngomong Bingung, aja iya, bingung iya, kan iya. sama orang salesnya. Kalau orang salesnya bukan teknik dia juga bingung gitu kan. Nah Iya, TI iya. ini yang bisa menjembatani. Dan Dia- anak teknik itu kan kalau bisa bicara teknik, teknologi teknik itu dia bangga banget. Jadi ngelihat orang bingung tambah seneng tau nggak sih lo? Iya, nah itu dan juga anak TI itu tidak punya ego keilmuan yang terlalu tinggi. Iya, Jadi gini, misalnya kalau arsitek dia bisa bikin rumah yang paling bagus, tapi dia nggak terlalu care itu rumah bisa dijual apa enggak. Nah, benar. Orang TI itu yang menjembatani, lo kalau bikin rumah terlalu bagus, mungkin harganya terlalu tinggi, pasarnya nggak ada. Gitu. Makanya karena ada ekonominya yang dibahas di Iya, anak TI iya, itu iya, ya. iya, iya. Gue tuh inget banget di TI itu juga ngedesain pabrik, bener gak sih? Iya, Iya dong. kan? Iya, desain pabrik kita. Dan waktu itu di semester atas kalau nggak salah. Jadi gue tuh udah pengen ngedesain pabrik tapi gue males kuliah belajar kalkulus ya lah, apa ilmu-ilmu yang lainnya gitu, ada fisika gitu. Iya, Tapi iya, iya, berarti bahwa teknik industri kan dulu lagi happening ya di 90-an ya. Iya. Itu kan karena jurusan baru ya, bener gak sih? Enggak, Termasuk- kalau di ITB tuh udah dari 68. Oh, udah ada. Udah ada. Judulnya namanya apa? Teknik industri. Waktu itu masih mesin, terus kemudian mesin, terus penjurusan kayak Manajemen ya, gitu. kayak tingkat akhirnya penjurusannya Masuk ke TI. situ. Oh. Tapi dia berdiri jadi jurusan teknik industri itu tahun 70-an. Oh, udah lama Udah ya lama. berarti. Udah lama, tapi memang tahun 90-an tuh memang lagi booming-boomingnya Iya, lagi orang booming masuk banget. TI, TI, terus betul. tuh kan peminatnya banyak banget waktu itu iya, gitu. Dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi passing grade-nya tinggi karena peminatnya kan banyak gitu. Biasanya terima tuh berapa sih kalau di ITB? Misalnya satu angkatan tuh. Satu angkatan tuh di TI-ITB TI-nya 100 orangan. Terus manajemen rekayasanya 50 orangan. Ya nggak heran ya kalau sekarang ada 8.000. Iya. Dari 70 ingat gitu Kan ada S2 S3 ya, Bu. Makanya lo harus. Nah, itu kalau S2-nya sendiri itu nggak harus dari TI. Nggak harus. Oh iya. Nggak harus. Bisa dari mesin, Bisa. elektro. Lu bisa? Bisa, lo bisa. Arsitek juga bisa. Bisa. Enggak deh, makasih. Jangan sampai gue keluar lagi kedua kali. Biar kita salah jurusan. Ya, seenggaknya nanti lo bayar biaya masuk dulu lah gitu. Berarti Iya, apa namanya di TI sendiri tadi ada apa Rekayasa industri. Manajemen rekayasa. Itu kan baru tuh, kayaknya dulu nggak ada. baru dia tuh tahun berapa ya, 2007 gitu. Oh. Ada prodi baru di TITB namanya manajemen rekayasa. Itu, Ya, itu bedanya sih yang apa tuh? direkayasa? Nah bedanya Dengan TI yang kita tahu. gitu ya, bedanya kalau TI itu lebih ke efektivitas dan efisiensi. Jadi suatu perusahaan udah berjalan, gimana meningkatkan efisiensinya, gimana meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Kalau manajemen rekayasa itu lebih ke inovasi. Jadi itu untuk menjawab ini kan makin ke depan nih kan industri makin cepat berubah. Jadi inovasi harus terus gitu kan. Nah, si manajemen rekayasa ini lebih di depan, proses di depannya si depan. tadi itu ya dari teknik.
gitu. Ya, jadi Gitu. dia kayak pembuka pintu ya. Iya. Iya, karena dia kayak membaca pasar juga bahwa ini Iya. perubahan segini cepatnya, apa yang harus direkayasa supaya kita nggak ketinggalan gitu ya, Iya. atau justru mengakali atau itu tadi tantangan yang di depan. gitu. Inovasi yang harus terus berkelanjutan itu, dia lebih manage itu. Nah Ren, gue terus pengen tanya Fitri, dengan lu sekarang sebagai ketua IATI ITB, apa nih yang lu pengen ke depan, bukan ke depannya ya, maksudnya di depan mata lu tuh apa yang kebayang sebagai ketua IATI. IATI ITB? Nah, alumni Teknik Industri ITB itu ya itu gado-gado kan, banyak banget. Kalau mungkin kalau mesin, kalau elektro tuh jelas kerjanya di mana. Itu kayaknya cuma ada 2 perusahaan itu kayaknya di Indonesia ini. Kalau TI itu ada yang kerja di bank, ada yang kerja di migas, ada yang kerja di Konstruksi. IT, konstruksi, macam-macam banget, macam-macam. Nah jadi kan lebar banget. Nah aku tuh pengen supaya kita alumni ini lebih bersatu gitu, lebih bersatu, lebih guyup, bisa saling membantu, bisa saling mensupport kayak gitu. Nah konsepnya gimana sih? Ini karena industrinya nyebar banget, jadi kita sering banget nggak tahu gitu teman kita tuh kerja apa, teman kita ngerjain apa, bisanya di Bidang mana, apa. bidang apa gitu nggak tahu. Jadi strateginya ya mesti kenal dulu. Jadi kita harus sering-sering ketemu. Nah, dengan sering-sering ketemu tuh kan kita tahu teman kita ngerjain apa. Kita Yeah. juga bisa kasih tahu ke teman-teman kita ngerjain apa. Nah, kalau udah kayak gitu, ya kalau misalnya kita bisa sama-sama kerjain, harganya sama, kualitasnya lebih bagus, kenapa nggak kasih ke temen kan Iya, gitu. networking lah ya. Networking Iya, gitu. Nah, konsep aku tuh gitu. Makanya banyak ada kumpul-kumpul gitulah, sering banget lah ya tadi kumpul-kumpul. Seneng ya lu kumpul-kumpul ya. Passionnya dia kan kumpulin orang. Kumpul orang ya. Di mana-mana tugas gue tuh emang ngumpulin orang. Nah, gue tuh liat sosial media, ini kayak temennya beda lagi deh yang diposting. Gimana Fitri temennya bisa beda-beda. Gengnya beda-beda. Iya. Terus Apa ya? Gitu. Iya, Setelah lu lo kumpulin kumpul-kumpul, orang. terus akhirnya kan networking, Terus, kemudian berhasil it works ya. It works sih, ya it works. Ini jadi apa enggak itu suatu bisnis. Iya. Aku selalu bilang sama teman-teman alumni, aku selalu bilang itu tergantung dari kemampuan menjahit kita Iya, ya, gitu. Jadi ya ini udah dibukain jalan. Iya. Jadi kita tuh sering ada acara, kita bilangnya power breakfast, biarpun kadang-kadang nggak pagi juga, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam, pokoknya Masalah istilah. kumpul-kumpul, pembicaranya tuh Dirut BUMN gitu. Kapan lagi bisa ketemu sama Iya. Dirut BUMN kan? Ada salah satunya ada alumninya atau memang cuma diundang aja untuk ngobrol? Biasanya alumni kita. Oh, ada yang jadi Dirut BUMN. Alumni kita ada beberapa yang jadi Dirut Banyak lah BUMN ya. dan yang banyak Iya. jadi direktur BUMN tuh banyak banget. Direktur perusahaan swasta yang gede-gede terkenal juga banyak gitu. Jadi biasanya mereka kita jadikan host. Iya, Nah iya, teman-teman datang kapan lagi bisa ngobrol. Soalnya yang anak-anak bener. muda itu kan seneng ya. Iya, Bisa ada kesempatan ya. Bener, alumni muda kayak umur 20-an akhir, 30-an Iya. awal gimana caranya mau Bener-bener. ketemu sama Dirut Iya. BUMN kan? Nah, caranya ya di situ. Ya, di lewat ini, Nah, ya, gitu. ITB ini. Mereka tuh yang senior biasanya sharing. Terus ya kita bisa tanya dan sebenarnya di situ ada networking. Nah, yang jadi ya banyak. Yang Ya, jadi ya. sesuatu Bisa. jadi bisnis tuh banyak. Jadi everybody happy lah ya sebenarnya itu ya. Mungkin Iya itu kan? juga sebenarnya harusnya ya ada beberapa kampus yang alumninya juga bisa berjalan seperti itu. Sebenarnya tinggal keaktifan ketuanya aja sih. Iya. Kebetulan dia kan. Iya. Oh ya, kan jadi aktif banget. Iya, itu mesti repot, emang harus mau repot. Harus mau repot. Harus ya. mau repot. Nah, berarti durasi sebagai ketua Ikatan Alumni ini berapa lama? Dari 2023? Sampai 27. Lama ibu. 27. 4 tahun lah ya. 4 tahun lah. Iya 4 tahun, 4 tahun. Jadi lu udah Bukan punya- 5 tahun ya? Enggak, 4 tahun aja lah ya. Bisa 2 kali nggak? Sama dengan presiden Bisa kita. 2 kali nggak bisa ya? Jadi bisa kan? selama Enggak tahu ah, enggak usah. kenapa bangsa kita ya? Iya. Tapi kalau artinya dalam sampai 2027 lo udah punya program-program dong, mau ngapain aja atau yang sudah dilakukan? Justru gua tuh pengen gua itu pengen tahu Ren, iya kan? Yang udah di depan mata ini adalah
Fitri buat program Indonesia Prodigy. Iya kan? Ini berarti salah satu programnya kan? Iya. Nah justru gue tuh pengen tahu lu kenapa buat ini? Ya buat ini ya. Apa keidean lu tuh apa? Ini ya, mungkin pertama gue share dulu. Banyak sih yang udah jadi ya, bisnis yang udah jadi dengan ada networking ya. Salah satunya mungkin salah satu yang buat yang udah kejadian gitu adalah salah satu alumni TI ada yang punya yayasan, ada yang punya pesantren di Sukabumi, ada yang punya pesantren di Sukabumi. Pesantren lumayan besar dan kebetulan di situ susah air gitu, udah bikin sumur bor dan lain-lain, ternyata susah air. Kalau musim kemarau dia harus beli air dari mobil tangki itu sekitar 50 juta untuk kebutuhan pesantrennya itu. Pesantrennya aja. Terus dia udah nemuin sumber air sungai di bawah, tapi buat bikin mengakses air itu bikin sampai ke atas tuh perlu ratusan juta lah. Mahal ya. Waktu itu adik kelasku tuh ini diskusi lama. Terus ternyata kebetulan kan aku punya network ke Medco dan aku tahu Medco punya yayasan Medco Foundation, dan Medco Foundation itu sangat concern dengan sustainability, terutama akses air bersih dan juga ekonomi pesantren. Nah pesantren yang ada TI ini pesantrennya juga keren banget. Dia sangat mandiri. Dia punya bisnis frozen food, dia punya bisnis macam-macam lah. Jadi dianya juga mandiri. Nah ini kan kalau ditemuin oke nih. Nah, terus aku temuin, alhamdulillah jadi mereka cocok. Jadi Cocok itu dibilang cocok tuh cocok gimana? Cocok tuh visinya sama. Jadi Medco juga alhamdulillah, ini terima kasih banget untuk Medco Foundation, dia mau bikinin instalasi air bersih itu, ngambil air bersih dari sungai naik ke atas gitu, dibiayain oleh Medco. Tapi sebenarnya aku harus bilang bahwa adik kelasku yang alumni TI yang punya pesantren ini juga pinter ngolahnya ya, bisa memfollow up dan lain-lain. Jadi itu memang kemampuan menjahit kita bersama lah gitu. Nah, aku dapat apa? IATI nggak dapat apa-apa. IATI dapat prasasti. Ini kerjasama. Jadi di akhir itu kerjasama dengan IATI. Terus kemudian IATI dapat seru-serunya. Sewa bis rame-rame kita ke Sukabumi. Silaturahminya ya. Sama liburannya ya. Sebenarnya nggak sekedar itu dong, dapat legasinya. Dapat legasi. Iya kan. Dapat legasinya. Kan itu. Terima kasih. Dan menurut gue itu jadi memang ini salah satu ikatan alumni yang ada manfaatnya gitu loh. Karena nggak semua ikatan alumni itu ya mungkin males repot tadi, terus males ngapa-ngapain. Jadi ya ketemu cuman kumpul-kumpul doang, bisa jadi kayak gitu kan. Tapi ternyata IATI-ITB ini bisa menjadi organisasi yang bermanfaat. Iya, jadi kayak jadi solusi aja sih. Setiap masalah yang ditemui kan juga alumni juga kan. Masalah yang ada di alumni diselesaikan oleh ikatan jadi alumni dari untuk dan oleh. Zaman dulu banget ya. Gue bisa mikir lagi apa ya? Dari desa ke desa oleh desa. Nah, berarti itu salah satu contoh yang sudah terjadi gitu ya. Itu di bawah Prodigi ini. Enggak. Namanya. Oh, beda lagi. Nah, terus ini cerita dulu ya, yang rekaran ya. Kita kasih juga beasiswa. Beasiswa kepada mahasiswa TI dan MR ITB. Dananya dari mana toh? Nah dari sumbangan alumni juga, sama dari event-event. Kita selalu bikin event. Nah di event kan banyak sponsor. Bener kata gue dari dan untuk. Dari untuk dan oleh. Oleh itu oleh mereka. Terus bikin fasilitas untuk di kampus juga gitu. Ya itu dananya dari sumbangan alumni, dan juga kita dapat yang banyak sih sebenarnya, kita bikin acara dapat sponsor. Dan sponsor kan yaitu sebagian dananya untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang Indonesia Prodigy, ini seru banget nih. Jadi alhamdulillah salah satu alumni kami ya, alumni TI
sedang menjadi menteri tenaga kerjaan. Menaker ya. Jadi Menaker. dari dan untuk oleh lagi. Terus kan setelah jadi menteri ya saya inilah menghadap ke Pak Menteri. Nah kebetulan Pak Menteri ini punya program untuk meningkatkan produktivitas. Gitu. Sedangkan kata-kata produktivitas ini sebenarnya juga agak hilang di kosakata Kita ya. Kita kosakata sehari-hari. manajemen ini. Jadi kan perlu edukasi kan, berarti perlu edukasi. Ya udah, saya tuh selalu berprinsip gini, lakukan aja apa yang bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan sekarang. Gitu. Jadi kecil tuh nggak apa-apa, tapi jalan aja yang penting gitu. Kalau kebesaran konsepnya nggak jadi gitu. Diskusi terus jadinya. Wacana, nah, iya. itu benar. Jadi lakukan yang kecil yang dalam kontrol kita yang bisa kita lakukan sekarang. Kita mau mengedukasi mengedukasi masyarakat tentang produktivitas gitu ya. Terus ini ya alhamdulillah dibukain jalan sama Pak Menteri. Beliau kasih oh ya udah gini aja Fit, mau bikin podcast nggak gitu. Oh mau banget. Sebentar, yang bilang mau bikin podcast itu elunya atau dari pihak Pak Menterinya? Dari Pak Menteri ya. Oh. Itu dalam suatu diskusi sih. Dalam suatu diskusi Iya, aku iya. juga lupa, tapi kemungkinan besar sih Pak Menteri yang, karena ini fasilitasnya kementerian kan. Iya, Jadi I see. bikin podcast sih gini. Oh iya, oke, boleh bikin podcast. Secara lo udah punya pengalaman ya sebagai tamu pertama. Iya. Iya, Lagi iya. kan gue juga pikir gini, wah alumni TI kan hebat-hebat ya. Iya. Banyak banget yang bisa gue Korek-korek ya. gitu kan. Ya udah akhirnya kita bikin podcast. Nah 10 podcast pertama itu ini tadinya kita mau semuanya alumni TI aja gitu. Tapi terus kan nggak enak ya, kita mesti lebih inklusif Iya, gitu. iya. Jadi dari Sekarang 10 kan musimnya inklusif bukan eksklusif ya. Jadi dari 10 podcast pertama ada beberapa yang non TI tapi TI. masih ITB, dan juga ada yang non ITB. Non-ITB. gitu. Tapi pembawa acaranya TI semua. TI semua gitu. ini Jadi hostnya. hostnya. Jadi itu yang untuk membawa IATI-nya lah aku pikir. Ya udah dapatlah 10. Ini tadinya 10 pilot. Terus setelah 10 pilot terus update ke Pak Menteri, ya alhamdulillah Pak Menterinya seneng. Dikasih suruh terusin. Sekarang udah jadi 54 podcast. Ya, langsung ngegas dia. Langsung Dan itu baru belum setahun. belum dari setahun. apa tuh ya, dari April selesai November lah. Wah, Luar seminggu bisa biasa. dua kalian podcast ya. Iya. Itu kalau podcast di mana ya? Di kementerian. Oh di kementerian. Oh ikan. Oh di kementerian, bukan di ini ya, bukan di ITB-nya ya, Bukan. Tapi paling tidak itu bisa didengar oleh semua orang kan. Iya. Which is Iya. artinya ini juga produk dari kementerian juga kan. Mau Iya. nggak mau kan. Itu Karena kerjasama. kerjasama ini akhirnya mungkin jadi percontohan juga kan bahwa ternyata ini tuh bisa bermanfaat buat semua orang yang dengerin gitu ya. Benar, Di benar. YouTube ya. Di Atau YouTube. sama Spotify ada juga. Spotify nggak Nggak ada. ada. YouTube-nya apa channelnya? Mungkin pada yang Indonesia lain. Produktif. Indonesia Produktif tuh. Jadi nggak perlu ada nama-nama dari Emang sengaja ya? ITB dan lain Di gitu ya. Kemnaker juga ada. Di Kemnaker ada. Yang 10 podcast pertama ada di IATI. Oke. 10 podcast pertama yang ada di buku ini ada di IATI. Di YouTube dan TikTok dan Instagramnya IATI. Luar Wow, biasa. TikTok Sampai lo ya. Ya pasti Gue dari Spotify gak ada, TikTok ada. pasti yang berkontribut ini Gen Z. Nah, iya. iya. Kan? Nggak mungkin lu main TikTok kan? Iya. Nah, ini juga nih. Jadi gini. Udah 54. Terus ya alhamdulillah udah production sampai 54 episode. Jadi gini, kita mesti lihat nih angkatan kerja Indonesia. Nah, jelasin tuh. Nah, jadi angkatan kerja Indonesia itu ada 154 juta. 154 juta dari penduduk Indonesia 300. tuh berapa? 280. Oh. Jadi dari 280 juta Setengahnya. penduduk Indonesia itu yang berada pada usia produktif itu ada 218 juta. Jadi itu yang 15 tahun ke atas, sampai yang pensiun, sampai yang Betul. sangat senior gitu ya. Tapi angkatan kerja itu adalah orang-orang yang bekerja Produktif. dan mencari kerja. Oh, Nah, itu ada I see. 154 juta. Dari 150. Setengahnya ya? Iya.
dari 154 juta, hampir setengahnya penduduk Indonesia kan? Iya, Dari 154 juta itu 53% pendidikannya SMP ke bawah. Kebayang Tuh kan nggak? kata gue, Indonesia tuh emang tingkat pendidikannya masih tergolong rendah ya. Rendah. Dan 35% itu SMA ke bawah, SMA. Jadi 85% dari 35% jadi 88% dari angkatan kerja Cuma kita sampai SMA. itu sampai dengan SMA aja. Jadi yang sampai bisa kuliah di ITB, Jerman kayak luar, apaan gini itu cuma tuh. berapa persen? Cuma 12%. Sedikit persen. Iya. Itu yang modal nekat. Jadi bang sampah. Terus. Ya, Nah, gitu. jadi berarti dengan kejadian dan fenomena seperti itu, makanya lu ada keidean buat konsep Indonesia Prodigy ini. Nah, karena Pak Menteri ini kan jadi gini, tenaga kerja kita dengan kondisinya seperti itu, ya kebayangkan kayak gimana gitu, cara komunikasinya gimana, Iya, bagaimana Iya. cara mentrainingnya kan kebayang ya. Iya. Nah, jadi konsepnya dari Kemnaker tuh produktivitas ini adalah titik tengah antara para pekerja yang selalu bilang kesejahteraan dan pengusaha atau manajemen yang ingin efisiensi gitu. Titik tengahnya itu di produktivitas. Biaya tuh nggak apa-apa naik, tapi outputnya juga naik dong, Iya. gitu Iya, kan. Produktivitas itu kan dengan input yang sama, keluarnya lebih outputnya besar. harus lebih besar gitu. Jadi kalau biaya naik, outputnya juga harus naik. Dan di situ titiknya itu adalah produktivitas. Nah, produktivitas ini menurut diskusi kami juga ini kan adalah suatu budaya ya, budaya kerja. Iya. Kebayang nggak pekerja kita kalau kerja kayak gimana? Iya. Ya kan? Nah, Banyak istirahatnya. Nah, banyak istirahatnya, terus banyak istirahat Nggak lah. fokus, Banyak gitu. istirahat. Kurang banyak ngobrol. fokus, kan gitu. Jadi produktivitas bayangin sama Jepang, jangan atau Cina, jangan kan bayangin gitu Jerman. ya. Jerman, ya Tambah lagi ampun. tuh. Ya Kan? Terus kalau kita lihat petanya juga, kita tuh angka produktivitas kita tuh dibandingin sama negara-negara ASEAN tuh di bawah sama rata-rata negara ASEAN. ASEAN loh ya, bukan dunia ya. Bukan, di bawah. Gitu. Kalau kita tuh ya jauh di bawah Cina lah ya, di bawah India juga. Dan yang agak surprisingly kita tuh di bawah Bangladesh, percaya nggak? Oh my god. Gitu. Nah, itu apa kira-kira yang menyebabkan itu? Faktor budaya. Kenapa budaya budayanya? kerja. Nah, itulah. Kita tuh budaya guyup nggak sih? Nah, iya, kita tuh budaya guyup. Jadi kerja Susah senang asal bersama gitu maksud lo. Ingat nggak kita punya gotong royong? Ini sebenarnya Susah itu. sebenarnya kayak tadi Ren kan cerita itu kalau di Ren nih pernah jadi tukang sampah. pernah jadi tukang sampah di Di Jerman. Jerman. Bayangin. Terus Mira bilang, lu mukanya ramah nggak gitu? Karena ya enggak lah gitu kan. Kalau di Indonesia lu kayak ramah karena banyak mereka banyak dapat tips lah, dapat zakat lah gitu ya, dapat infak lah dari orang-orang. Sedangkan Ren bilang kalau di sana tuh kayaknya orang Kerja jadi tukang aja. sampah tuh kalau gimana kalau dapat Ya kalau kita dikasih dapat tips tuh justru kayak merendahkan gitu. Iya. Karena kita udah secara profesional, jadi kita ya kerja as a job desk-nya aja gitu. Iya, nah. Nggak ada nih ada tambahan dari luar nih mau lo apa? Mau gue lebih rendah dari ini. Sedangkan kalau di Indonesia kalau dikasih itu Orang seneng dikasih, Iya, nggak gitu. dikasih minta malah gitu kan. Iya, Betul. iya, iya. Mental juga. Mental. Jadi itu kan budaya. Jadi kalau Ren jadi tukang sampah di Jerman itu dia tuh tukang sampah profesional. Exactly. Ada outfitnya bu. Jadi kalau dia dapat infak it's an insult ya. It's an Kamu insult. tolong Sorry hargai ya. saya ya. Sorry ya. Tolong hargai saya. Karena saya Saya tidak menerima di luar gaji. Nggak apa tapi pro. Iya. Jadi kan itu budaya. Nah, itu adalah suatu budaya yang pengen kita coba rubah lah ya gitu. Jadi sebenarnya tadinya tuh tagline-nya Indonesia produktif. Tapi terus kita ngomong-ngomong di dalam diskusi tuh gini, Indonesia itu belum produktif.
Jadi kita harus mencapai Titik itu. Indonesia yang produktif itu dengan cara-cara yang inovatif dan juga yang paling penting giat bekerja, giat berusaha gitu. Iya. Jadi lah dapat Indonesia Prodigi, Indonesia produktif, inovatif dan giat. Ini jadi slogannya ini, ya. Ini penting banget. Inovatif, Apa giat. tadi? Indonesia giat, ya kan? Giat secara produktivitas, inovatif. inovasi, ya kan? Nah, kalau kita kebanyakan itu sibuk. Sibuk sama giat tuh beda. Beda. Kita tuh sibuk. Nah, terus tapi kan hasilnya nggak tahu. nggak tahu. Nah, terus kan gini kan, kalau berusaha merubah orang-orang seumuran kita kan ya udah hopeless Udah lah lah ya gitu kan. Jadi kita harus bisa merubah generasi berikutnya. Generasi berikutnya. Jadi ya udahlah ya gitu kan, kalau yang kita ya lo harus lebih produktif lah ya, tapi kalau lo nggak bisa berubah ya gue bisa apa gitu ya. Ini ada di sini ya, ada tulisan. Nah, merah putih itu kapal kita bersama, Indonesia Emas 2045. Bukan mimpi. Kalau kita produktif bersama, gitu Iya, kan iya. ceritanya. Nah, terus ini emang bukan mimpi ya? Nah, kayak tadi Mira bilang itu ya, orang tuh sibuk gitu kan, tapi bukan produktif. Nah, jadi buku ini benar-benar ditujukan kepada anak-anak generasi muda. Karena itu bahasanya gampang, contoh-contohnya gampang, dekat, real, dan membahas segala sesuatu yang truk gitu untuk anak muda. Salah satunya itu. Di sini ada di bab pertama dia membahas. Jadi buku ini aku berkolaborasi, kami nih IATI berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Oh, mereka yang nulis. Jadi ini adalah saduran dari 10 podcast pertama. Oh, gitu. Dan mereka yang nulis untuk supaya bahasanya nyambung ke generasi mereka. Jadi kayak lebih resumenya gitu ya, lebih singkatkan, masuk di sini masuk semua. di sini semua. Dan ini udah dicoba suruh baca ke anak-anak muda yang non ITB, yang non TI, yang itu, yang tadi 85% SMA ke bawah itu. Oh, ini mereka harus mengerti. Aku pikir gitu. Mereka sebenarnya berarti lu harus jago ngedistribusiin ini dong. Iya, ini katanya. Kan? Nah, udah ada ini nggak? Nah, udah berpikir ke sana nggak? Nah, salah satunya kan di bab ini gini. Oh, ternyata produktif itu bukan cuman sekedar sibuk. Nah, gitu. Kata-katanya gitu, bukan cuma sekedar sibuk. Bener kan gue? Jadi ini bahasanya bahasa yang saklek gitu lah ya. Celek, tapi pakai bahasanya bahasa anak muda gitu. Celek. Gue tuh inget ya tadi soal sibuk dan giat tadi ya. Ini culture, karena gue pernah 10 tahun di Jerman itu kan, sebagian jadi tukang sampah, sebagian jadi tukang semen, listrik dan lain-lain. Semua aja yang lo gue ya. lihat di staff atau di culture yang mereka kerja ya, mereka kalau kerja tuh nggak mau diganggu, even sama telepon. Emang? Iya. Jadi ya, kalau di kita, ini kan kalau misalnya kita lagi, even kita lagi sibuk nih, ada telepon, kita angkat, gampang banget ya. Oh iya, terus abis gitu udah selesai. Tadi gua ngapain? Nah, padahal kita buat ini kan nggak perlu waktu ya. Nah, kalau di Jerman itu karena mereka itu punya culture kayak gini, budaya, tadi kita ngomong budaya. Kalau lo telepon dan nggak diangkat di jam kantor, kita yang nelpon tuh tahu diri bahwa orang itu lagi sibuk sama kerjaan atau lagi ngapain. Kalau kita lagi gila ya nggak diangkat. Ini kan sama yang pernah kita bahas ya. Kalau di kita, kalau misalnya nggak diangkat, langsung baper biasanya. Nah, iya kan. Itu kan culture kan. Padahal mestinya ngerti ya. Nah, kalau di Jerman itu, lo mau telepon setengah jam pun ya, apalagi mereka yang bekerja di administratif. Mereka lagi masukin data itu kan angka, uang dan lain-lain, itu kan penting, nggak boleh. Jadi mereka tuh bodo amat, dia mau kering sampai 15-16 kali tuh nggak masalah. Nanti kalau dia benar-benar udah selesai, kalau ada telepon baru telepon, dan dia nggak perlu telepon balik lagi karena dia nggak perlu ada nama dan hal gitu. Jadi menurut gue ini simple, kecil tadi soal giat dan sibuk, menurut gue matters ya. Matters banget. Diangkat kayak, tapi awas ya lo kalau telepon gak gue balas gitu kan. Entar, tapi kenapa orang kita senang diganggu? Bisa jelasin nggak Allah? Ya karena kita tuh seneng ngobrol. Karena kita tuh seneng guyup itu loh. Tadi masalah guyup itu tuh kalau nggak ada sedekat ini, telepon tuh adalah saat perantara. Kalau mereka kebiasaan memang nggak ngobrol kan. Jadi kalau lo ngobrol tuh urusannya kerjaan pasti. Gitu kan. Jadi mereka mau apapun tuh nggak mau diganggu. Kalau kita tuh
kayak nggak ada begini ya, kita lagi kerja, ada yang nelpon, kecek-kecek. Iya benar. Iya orang suka gitu ya. Itu menurut gue antara kita juga keberuntungannya kita berguyup, itu ada manfaatnya, ada nggak manfaatnya. Iya, emang. Bener nggak? Iya, Dan itu bener. mungkin salah satu yang memang harus diedukasi ke anak muda nggak sih itu? Nah iya, nah itu tadi tuh mengenai edukasi sama anak muda kan berarti kan distribusinya buku ini kan mesti Harus ke bagus anak kan, muda. harus ke anak muda dan harus bagus kan. Iya. Katanya kementerian mau cetakin, mau distribute berapa Oke. ribu gitu. Iya. Cuman aku mesti deal dulu karena kalau kayak begitu kan buku nggak boleh dijual ya. Iya. Aku mesti deal dulu sama itu sama publishernya. Iya, Dapat bener. apa nih? Nah, soalnya kemarin dealnya sama publishernya bukan begitu, bukan buku gratis. Tapi ya menurut lo, emang anak muda mau ya beli buku di hari gini? Nggak mau, Menurut lo gimana? nggak mau, Nggak mau kan? Nah, makanya ini bikin tipis banget, cuman berapa 76 halaman gitu. Makanya buat gratisan tadi itu salah satu tujuannya. Nah ya makanya berarti niatnya nggak kesampaian dong. Harusnya. Nanti ini kita kan lihat makanya aja. tadi Nanti dipikirin ya, berarti iya, ya. Gimana caranya kan dia sangat bisa tiba-tiba mix and match kayak gitu ya. antara kebutuhan solusi dan masalah tadi. Iya, Tiba-tiba iya. akhirnya ada gitu kan salah satu alumni yang punya percetakan misalnya gitu kan. Enggak, justru gue tuh concernnya adalah kita tuh pengen ke anak muda ya kan, sedangkan anak muda itu kan belum tentu mau nih beli buku gitu loh. Jadi dibagiin aja, Dibagiin aja, harusnya makanya. Tadi dibagiin. kan solusinya adalah digratisin dari Kemenaker ya. Iya. Itu ya untuk dibikin Tadinya, berapa ribu untuk dikasih. Kasihin. Dan Iya, mungkin iya. selain ini ya, karena kita kan kadang orang Indonesia itu budaya baca itu kan jauh ya. Ya itu maksud gue. Jadi sebenarnya dengan adanya YouTube tadi itu sebenarnya salah satu pendekatan menurut gue. Dia jauh Iya, lebih iya. dekat dibanding buku. Mereka lebih menurut senang gue. mendengar daripada membaca. Tapi mendengarnya, melihat. tapi nonton YouTube gitu Terlalu sekarang tuh lama. terlalu lama loh. Mereka Iya, tuh cuma nonton bosen. 3 menit, 4 Iya, menit iya, gitu. iya. Jadi sebenarnya nih buku ini lumayan juga Tips. karena dia tipis banget, udah langsung dapat daging semua gitu. Iya, iya, Jadi iya. buat yang mau Nanti buat rajin teman-teman ya, dikit, ini harus baca ini. Oh iya, soalnya ada pelajaran utama di setiap di setiap podcast ya, pelajaran utamanya. Tapi nah itu kemarin gue baca ini sebenarnya pelajaran siapa? Ternyata terjawab. terjawab Sudah kan? terjawab ya, Generasi Lea. muda. Jadi bukan lu gitu loh. kenapa ini merimain gue itu ini kayak buku SD loh. Iya. Ternyata memang pasarnya yang ditargetkan kan anak SMP, SMA itu kan. Ya, Jadi ada pokoknya kayak pelajaran utama, perubahan apa begitu. Iya, Jadi resume. kayak buku pelajaran tapi dalam tema yang lumayan luas gitu. Salah satunya produktivitas tadi. Terus aku pelajaran utama buat siapa sih? Iya. Terjawab, Bu. Terjawab. Makasih loh. Dia sempat nanya soalnya ini untuk Kenapa sih pelajaran pelajaran utama untuk siapa ya? sih? Iya, pantesan tadi yang di daging semua itu ya ini Daging ya, itu teman semua. ya. heeh. Ini ide loh. Hebat banget loh. Sampai bisa karena tahu sih yang baca itu akan siapa gitu loh. Ini Karena tim. mereka udah tahu nargetin siapa. Ini tim. Tadinya gue pikir buku ini tuh cuman untuk para alumni. Bayang nggak? Ternyata enggak. Oh. Ini dari alumni untuk dunia. Dari- dari ikatan alumni teknik industri tapi TPU untuk kalau dunia. alumni terus baca ini kayak pelajaran utama. Apa sih? Kurang gue belajar. Kurang capek gue belajar. Kurang apa gue belajar di TI. Suruh baca lagi untuk pelajaran ternyata ini untuk masyarakat luas. Luas. Which is yang bagian yang ibaratnya di bagian Iya. Informatika tadi itu. Jadi buku ini, jadi ini kan tadinya awalnya dari podcast. Dari 10 podcast jadi 54 podcast, di mana 10 podcast pertamanya diresume menjadi buku yang isinya daging semua. Terus dari sini juga menginspirasi kita bikin Indonesia Productivity Summit yang terselenggara kemarin 12 Desember 2025 kemarin di G Expo Kemayoran. Jadi Indonesia Prodigy ini dari bikin 10 podcast pilot, terus kemudian jadi 54 podcast, terus 10 podcast pilotnya diresum jadi buku, terus kemudian jadi keidean buat bikin Indonesia Productivity Summit yang terselenggara 12 Desember Kemarin. 2025 kemarin di G Expo Kemayoran. Hadirinnya 1.000 orang udah ada. Sumpah lu? Sumpah termasuk Bu Mira. 1000 itu dari maksudnya 1000 itu disebar kemana aja ya?
1.000 disebar ke. Nah, jadi disinilah inklusivitasnya dari Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Kan kalau IATI sendiri kan susah nyari ngundang undangan sebanyak itu. Hari kerja pula gitu kan. Jadilah kita undang teman-teman kita lah. Jadi ini IATI and Friends ya. Jadi jangan dilepaskan kata-kata friends tuh. Iya, dari So Kadin, dari Apindo, jadi dari pengusaha-pengusaha. Semua pada datang tuh ya. Pada datang juga dari alumni ITB. ITB. Dengan kayak tujuan dari summit itu sendiri apa kira-kira yang mau misalnya disampaikan atau bahkan ingin diraih lah gitu dengan ada summit itu? Yang pertama itu adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai produktivitas. Nah di buku ini juga dibahas. Jadi produktivitas tuh orang kalau dengar produktivitas itu mah pabrik aja gitu kan. Di situ juga dibahas, terutama justru di situ dibahas produktivitas yang non manufacturing. Jadi peningkatan produktivitas itu bisa melalui dari divisi sales, dari divisi marketing, dari perusahaan sekecil bengkel, dari perusahaan jasa gitu. Jadi kalau kita bilang produktivitas, kita harus lihat bahwa dengan input yang sama bisa dapat output yang lebih besar. Itu aja. Itu bisa di berbagai bidang dan nggak perlu menciptakan roket, nggak perlu mengimplementasi ERP apa, nggak perlu. Itu dari sekedar mindset dan mau repot. Jadi mindset dan giat. Inovatif itu bukan harus menciptakan roket. Jadi lebih nekanin ke secara untuk mentally orang-orang, iya kan? Nah, si summit ini sendiri merupakan titik awal ke depan itu. Jadi IATI sendiri juga udah bikin training tentang produktivitas. Nah, ke depan akan ada beberapa project Kemnaker yang akan membuat Kemnaker untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Indonesia lah gitu. Beberapa program. Lebih kayak supaya skillnya juga bertambah kali Betul. ya dengan adanya kayak gitu ya. Betul. Seru. Dan ternyata orang Indonesia tadi ya tenaga kerjanya tuh banyak banget kok. Tenaga kerjanya banyak banget tapi tidak produktif. Iya kan? Mungkin kurang, bukan tidak ya. Iya, karena ada yang produktif ya. Sehingga memang harus di encourage supaya semuanya berproduktivitas sama gitu loh. Dengan input yang sama, outputnya jadi lebih besar gitu ya. Dan karena hal-hal yang dibahas tuh bukan sesuatu yang berat juga, bukan yang susah, cuman sekedar mau repot gitu. Jadi diliatin, dipetain, dikulik, nggak ada yang nggak bisa gitu. Cuman emang harus mau repot. Gitu. Nah, biasanya tuh kan kalau anak ITB itu senengnya tuh terlihat sulit. Ya kan? Gitu ya. Kecuali TI. Iya. Kalau nggak sulit itu kayak nggak nendang. Harus yang tersulit baru bisa gitu. Ter-encourage untuk menyelesaikannya gitu ya. Ngeri banget sih. Kalau TI dan MR justru soulnya. Lo di tengah-tengah itu lah ya. Justru soulnya itu adalah mengurai benang kusut. Itu soul dari ilmunya itu adalah jiwa dari ilmunya itu mengurai benang kusut. Jadi lebih efektif, lean, produktif, efisien. Asik. Gitu. Sebenarnya ikatan alumni di ITB sendiri semuanya kayak dia. Enggak. Banyak, ada yang mati suri, ada yang tidak berfungsi, dan ada yang untuk kepentingan sendiri, macam-macam. Gitu ya. Jadi lu bisa tinggal pilih. Gue pikir semuanya tuh akan seproduktif ITI, ITB ini enggak ya? Enggak, tergantung orangnya. Gitu, gue pikir tuh kalian tuh bersaing gitu para alumni untuk kalau bersaing mungkin kali ya. Mungkin ya. Kalau bersaing sih bersaing mungkin. secara kegiatan, secara output mungkin. dari ininya ya, bukan personalnya ya, dari alumninya, ikatan alumninya. Kalau iya kenapa tadi ada yang mati suri? Mati suri itu dari orangnya. Ya, mungkin itu ya. Tapi ya ini mungkin jadi gue tuh jadi langsung melihat diri sendiri gitu.
ikatan alumni gue itu ngapain so far kayak gitu loh. Karena kan memang tergantung gimana yang mengelola sih, menurut gue siapa leadernya, menurut gue ya. Karena ya kalau kebayang nggak, kalau anggotanya pengen bikin ini bikin itu, tapi ketuanya alah nggak usah, repot banget. Tapi gitu. kan itu kan sebenarnya seperti company, iya kan? Mau sukses mau enggak kan maksudnya gitu. Tergantung leadernya, tergantung karena kan di juga atasnya. sebenarnya kan benefitnya juga bukan secara kayak langsung perusahaan juga kan, tapi lebih kepada ya buat sesama para alumni dan ke bawahnya kan gitu. Iya, bener. Luar biasa loh ini, gue baru lihat ya salah satu ikatan alumni yang Karena gini, menurut gue gini ya, suatu organisasi baik itu non profit atau itu perusahaan yang profit ya, itu sebenarnya cuma ekosistem yang gerakin kan orang-orang di dalam ya kan, mau kemana gitu ya. Nah, gue tuh ngeliat IAT ini, aku tuh pengen kita tuh udah sangatnya itu yang bisa kuliah sampai dia yang bisa mengenyam pendidikan di atas SMA itu cuma 12% di Indonesia tuh. 12% loh, gila. Jadi kita tuh very lucky few kan, very lucky few. Jadi karena kita lucky few, kita tuh harus giving back kan. Kita harus giving back. Nah, giving back kemana gitu? Kalau di ITB tuh sumpahnya demi Tuhan, bangsa dan alma mater. Jadi kalau Tuhan sendiri-sendiri aja ya. Sendiri aja ya, jangan aja kayak gitu ya. Jadi dari bangsa dan untuk bangsa dan alma mater. Itu kita giving back ke bangsa dan alma mater, dan kita kan sebagai manusia yang the lucky few ini, kita harus bisa bermanfaat kan buat orang lain gitu. Nah, kita bermanfaat, aku juga ajak seluruh organisasi kita ini supaya kita bisa bermanfaat untuk bangsa dan alma mater ini. Untuk siapa? Untuk bangsa dan alma mater ini gitu. Nah, jadi dengan itu ya kita bertanggung jawab terhadap semua berkah yang udah kita dapatkan gitu. Ih, luar biasa. Seandainya ya ketua semua enggak harus alumni doang ya, tapi ya mau sesuatu yang ini kan non profit ya. Non profit. Nah, sesuatu yang non profit itu kalau bisa dilakukan dengan semangat untuk memberikan kembali apa yang mereka udah dapatkan. Menurut gue mungkin ketimpangan Indonesia bakal maju bisa mungkin gini loh, tugas pemerintah nggak seberat yang sekarang mungkin ya, karena kayak yang lain tuh ikut membantu satu sama lain, pegangan tangan gitulah ibaratnya. Tapi mungkin Indonesia itu memang kebajakan manusianya ya, penduduknya, makanya jadi lebih sulit gitu nggak sih dibanding Bangladesh, dibanding Pakistan tadi, iya nggak sih? Bener nggak sih? Iya. Kalau menurut gue gini, nggak apa-apa banyak orang, selama tadi yang soal guyup itu tuh menurut gue ada penghambatnya juga gitu. Menganggap lebih gampang gitu loh dengan membantu keguyuban itu. Karena akhirnya jadi nggak fokus kan. Mungkin di negara-negara maju tuh kan kadang ya dia udah tahu lah apa yang dia harus lakukan, kapasitasnya, dan nih kalau kita tuh kadang ada abu-abunya banyak gitu loh. Kita tuh mereka tuh go with the rule. Kalau kita itu ada SOP tapi SOP-nya bisa miring-miring. Nah, itu yang susah. Itu ya nggak sih? Go with the rule, kalau kita go with the flow. Betul. Bener. Itu ada beberapa petua yang kayak berat sama dipikul, ringan sama dijinjing tuh gua rasa. Ada benernya ada enggaknya. Karena ketika ada yang mau maju, sorry ya, gue tuh nggak mau menjinjing ini misalnya, nggak bisa dong, lo nggak setia kawan gitu. Oh iya banget. Nah itu namanya kan crab mentality kan. Jadi kalau kepiting mau keluar ember, temennya narik supaya dia nggak. Tapi ya mungkin ya itu pepatah itu sesuai dengan zamannya nggak sih, dulu tuh kita kan baru merdeka, iya kan. Jadi kan memang pepatah itu bermanfaat. Nah sekarang kita tuh harusnya udah beda lagi kata-kata mutiara itu. Mungkin gitu harus dikeluarkan update mutiara yang baru ya, sesuai zaman bener. Bener. Nah, apa tuh kata-kata yang lo ada tuh? Kata-katanya gini. Jadi ini ya apa namanya kata-kata mutiara apa ya? Visinya, misinya IATI itu giving back, growing stronger, and bonding together. Jadi giving back ke bangsa dan alma mater, growing stronger. Kita dengan saling mengenal, kita bisa saling tahu dan networking dan maju bersama. Terus bonding together itu ya kumpul-kumpul lah gitu. Ini nih apa namanya,
cita-cita yang mulia dan muluk ya Yang sebenarnya kata luhur. gue. Tapi gue itu kebayang sih betapa susahnya itu. Iya. Semangat ya. Selalu semangat. Tapi cocok sih dengan Fitri menjadi ketua alumni ini. Gue pikir hebat sih menemukan Fitri untuk memimpin ini nih. Iya, Karena iya. kalau enggak, karena gimana pun itu emang visi oke bersama ya, tapi sekali lagi siapapun yang memimpin tuh harus yang bisa mau repot, mau menemukan solusi dari semua masalah, gitu-gitu loh, mengclearkan sesuatu yang mungkin tadi bilang muluk itu gimana supaya jangan nggak kelihatan muluk tapi lebih gampang diraih. Itu buktinya jadi ada summit menurut lo. Iya, Kalau di iya, kata iya. alumni lain, gila ini ketinggian. Summit 1.000 orang lagi udah kayak. Iya. Nah ternyata mudah juga kan, terlaksana juga kan. Bisa juga. Bisa juga. Nah, ini akan tahunan, bulanan atau Insya per 6 Allah, bulan. insya Allah saya sesuai dengan ridha Allah adalah lokasi apa saya jalanin sebaik-baiknya gitu. Bener-bener. Berarti emang pemilihan di akhir tahun udah salah satu agenda ya dengan adanya summit kemarin ya. Berarti 2026 ada planning apa aja dari alumni TITB? IATI ya. Jadi kalau untuk kumpul-kumpul, acara sharing knowledge lah ya, apa itu power breakfast atau yang lain itu memang udah rutin lah. Udah. Kira-kira satu tahun itu 4 kali. 4 kali. Jadi setiap 3 bulan. Dan itu gitu. alumni muda pun pada ikut. Pada ikut. Biasanya kalau kita kumpul itu yang paling senior angkatan 68. Yang paling junior kemarin itu bahkan biasanya yang paling junior tuh 2020 gitu. Tapi kemarin pas Indonesia Productivity Summit yang pada belum lulus itu juga Ikutan banyak yang juga. ikutan. Gitu segitu excitementnya Iya. gitu. Hebat loh ini membuat sebuah FOMO yang menarik yang Iya. positif gitu loh. 50 angkatan berkumpul jadi Gila ya. satu gitu. Itu ada yang satu misalnya kakeknya anaknya cucunya gitu. Jangan-jangan. Jangan-jangan kan? Jangan-jangan. Kadang kan kayak dokter kan turun-temurun tuh Iya. jurusannya. Itu juga. Jangan-jangan ada. Kakeknya, anaknya dia lagi kuliah. Nah biasanya besar atau kecilnya tergantung kegiatannya, tergantung yang mau sponsorin kegiatannya. Oke. Biasanya kegiatannya itu kita buka paling kecil 50. Karena kalau cuman boleh 50 orang itu rebutannya setengah mati. Pasti. Gila rebutan Iya, banget. iya. Itu kayak ada war gitu. Kayak war, bener Kalau itu beli war. tiket konser. 50 orang tuh ya, kemarin tuh 50 orang itu habis dalam waktu setengah jam mungkin. Oh, wow. Kalau kita mengusahakan minimal 100. Nah kalau udah 100 nih nggak banyak tempat yang bisa kan, gitu. Gitu. Kemarin tuh 1.000, kemarin 1.000 itu jadi udah bisa semua orang mau welcome boleh gitu. Tapi kebayang nggak? Itu 300 pertama ya, itu habis dalam waktu 2 jam. 300 pertama, gitu. Jadi itu memang tergantung manajemen marketingnya itu ya. Iya benar kayak perusahaan tuh termasuk kan PR-nya. menurut gue ya nggak sih? ini salah satu usaha branding juga terhadap ikatan alumni ini Iya. kan supaya gini ya, misal jadi kayak di luaran sana gitu ngelihat ada ikatan alumni ITB sesolid ini, siapa yang nggak ngira anak-anaknya juga dikuliahkan di jurusan yang ini soalnya kan ini lihat di Iya. alumni kan benar, gitu kan. benar. Iya. Ini kan salah satu bentuk dari branding jurusan juga. marketing ke Iya jurusan. kan? Iya benar-benar. Kalau enggak kan bisa, jangan masuk jurusan itu, gila lembek banget, nggak ada kegiatan apa-apa deh. Lihat ya, alumni nggak aktif. Nggak ada alumninya gitu. Tapi karena Iya, itu salah satu yang juga didambakan oleh para alumni bahwa ada ikatan bonding itu kan membantu ya tadi networking aja selama Iya. kayak ini gue kalau di arsitek ya, misalnya gue ada proyek ini nih, kan lo nggak perlu nyari-nyari arsitek lain, lu lebih gampang nyari alumni lo Iya, sendiri. Lu kan gitu ya. benar. Benar. Kebayang kalau itu semua alumni aktif se-Indonesia sehingga sebenarnya network ini per kampus jadi solid gitu Iya, ya nggak? Itu sangat tergantung sama leadernya, ya sekali kan? lagi. Sekali lagi. Itu Maksudnya bukan muji lu juga sih. Enggak. Iya kan? Soalnya orang mau ikut, orang males ikut itu kan karena ada yang dilihat. Oh, iya. Karena ada yang dilihat, ini kayaknya ini bagus nih karena yang ini. Lo nggak pengen Benar. bikin ini nggak? Tutorial menjadi ketua alumni kan?
Gue punya tuh tutorial untuk Ada loh dia. mempunyai solusi. Coba di sharing ya. Gue punya tutorial ya buat organisasi ya. Jadi kan kerja di organisasi kayak gini kan pro bono. Iya ya kan? gimana? Nah, Gue pengen tahu nih. jadi karena pro bono itu kan sukarela ya. Jadi harus suka dulu, baru nanti akan rela. Kalau gitu nggak kan? suka nggak akan rela. rela gitu kan. Jadi pertama bikin suka. Bikin suka tuh gimana? Pertama emang harus sering kumpul-kumpul sih, karena kan kalau nggak kenal kita nggak sayang. Jadi bener. harus kenal. Terus setelah kenal, orang tuh harus bisa mendapatkan manfaat dari situ. Manfaatnya tuh apa sih? Ya manfaatnya tuh dari yang paling awal mungkin seneng ketemu teman-teman, happy. Terus dapat network, dapat networking, terus dapat banyak kegiatan lah, dapat banyak kegiatan, bisa bisnis bareng kayak gitu. Nah kalau orang udah dapat situ, terus ngelihat orang tuh dari situ, wah ternyata mendapatkan manfaat ya, orang jadi bangga sama organisasinya. Nah ini harus bisa naikin brandnya kan, harus bisa naikin brand dari organisasinya. Kalau orang udah senang dan bangga dengan organisasinya, apapun mau lu maka mereka akan rela untuk bekerja. Ya. Begitu adalah. Kadang yang dipaksa tuh direlanya dulu. Nah. Suka nggak suka lo harus rela. Iya. Jadi nggak heran kalau dia mati suri. Relanya terpaksa. Karena nggak suka. Nah terus mengenai yang tadi tuh crab mentality. Aku tuh juga berusaha membangun organisasi IATI ITB. Ini kan ITB ya, kita sama ITB lah. Kita tahu di ITB tuh kompetitif banget. Orang tuh kompetitif sekali ya. Kompetitif tuh satu hal bagus, kelewatan satu langkah jadi jelek, gitu kan. Jadi kita tuh kalau ngelihat teman kita lebih maju dari kita, bisa suka bisa enggak. Nah kita sebenarnya suka lah, seneng lah kita ngeliat teman kita maju. Tapi kelewatan satu langkah kan jadi nggak suka, jadi narik ke bawah, jadi nggak suka gitu kan ya. Nah gimana kita supaya kalau teman maju kita bisa ikutan seneng gitu. Itu karena itu makanya salah satu misi itu growing stronger. Karena kita harus sadarin bahwa untuk membantu orang itu kita harus kuat duluan. Orang yang lemah nggak bisa bantu orang lain. Bener. Jadi teman kita semua harus kuat. Nah kalau lo udah kuat, lo giving back dong, gitu. Itu suatu culture yang pengen di ini. Bener banget. Iya dan itu juga berlaku di semua organisasi keprofesian harusnya bisa kayak gitu kan. Iya kan? Iya. Karena menurut gue tuh, nah hebatnya adalah kalau Fitri mungkin bisa ngelihatnya tuh langsung semuanya gitu loh, kebayang nggak? Dari semuanya itu artinya dari alumni dari 68 sampai 2002 berapa tadi itu kan. Otomatis Nah kalau soalnya. di beberapa organisasi kan kalau yang kepilih sini circle-nya inilah yang maju, bener nggak? Yang nggak deket dengan circle ini Ya jadi itu, kayak ngerasa you are not allowed to bareng-bareng ini. Ya gitu berarti kan karena leadernya kan. Ya itu pentingnya tadi Ya, udah dikasih kan. tutorial. Oh ini salah satunya juga udah ya. dicatat belum? Gimana supaya orang dapetin manfaat ya. Iya. Jadi kan dari kegiatan ini karena orang udah mulai, alhamdulillah orang udah mulai lihat kan organisasi IATI ini. Terus ada nih organisasi lain yang memberikan training gratis di luar negeri gitu. Aku nggak ambil itu. Aku kasih ke anggotaku. Jadi mereka yang dapetin training ke luar negeri kan nggak semua orang bisa dapet training ke luar negeri kan, gratis lagi, dibiayain, dapat uang saku per dim lagi, gitu kan. Aku nggak ambil, aku kasih ke anggota. Karena dia udah bisa pergi sendiri. Kan dia bisa yang ngumpulin 1.000 orang sendiri, udah kamu aja yang berangkat. Saya mau bikin 1.000. Iya. Kadang-kadang yang membuat runtuh organisasi itu karena leadernya sendiri yang balapan untuk dapetin hal-hal seperti kan. itu gitu loh, Ren. Nggak pengen jadi menteri bu. Kita jadi cheerleadernya ya. Pokoknya ibu kalau mau maju jadi menteri kita akan jadi PR ya. Kita akan repot ya. Tapi paling enggak ya menurut gue ya memang dalam organisasi perusahaan itu kan harus benar-benar orang yang melihatkan bahwa manfaatnya ini bukan cuman buat diri lo sendiri, Iya. harus buat
orang di bawah lo, anak-anak muda atau ya masyarakat luas gitu. Dan harus punya mindset bahwa kalau itu berguna buat masyarakat luas, itu berarti juga akan berdampak buat diri kita. Betul. Gitu loh. Yes. Seperti itu. Luar biasa ya. Nggak kerasa ya 1 jam ya, gila. Jadi kita Ya tuh kayaknya ampun. menurut gue perlu sih lo bikin kelas nggak buat orang-orang. Lu ngomong kayak gitu, terus ntar dia jawab jangan salah. Udah. Tutorial tadi aja gue tadi punya apalagi kelas. Aduh, Tenang, lewat. saya udah punya kurikulum. Bikin kampus. Tapi kenapa enggak? Untuk menelurkan leader-leader tadi itu gitu. Fitri, kira-kira apa yang mau disampaikan ke anak muda di sini? Mungkin yang lagi dengerin kita. Ya nggak muda juga nggak apa-apa. Enggak, udah nggak apa-apa juga. Silakan Fitri Bisa untuk disampaikan mungkin. menyampaikan 1-2 kata. Oke. Ini lebih 1-2 kata ya, apa ya? Nggak 5 juga boleh. 1 kalimat juga boleh, 1 paragraf juga nggak apa-apa. Kita harus berbahagia kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, Ya. gitu. Jadi kita harus bisa bermanfaat karena dengan bermanfaat itu membuat kita bahagia. Nah, Ya. gitu. Iya, Dengan mindset seperti itu kita jadi lebih gampang memberi. Ya. Ya. Karena kita selalu mencari kebahagiaan itu kan. Iya. Yang Iya. memberi kita kasih. Nah, kalau kita bingung kita mau memberi ke siapa karena ini konteksnya IATI. Bisa Kalau kita mau kontek ke- bingung kita memberi siapa, makanya kita bisa memberi ke Tuhan, bangsa, Bangsa, dan alma alma mater. Ih, keren banget. Jadi, Luar biasa, luar biasa ini obrolannya, ya, tapi gue senang terinspirasi ya banyak hal, terutama yang sifat yang tadi kerja pro bono terhadap organisasi. Nah itu kan karena nggak jauh dari kita juga, bahwa kita juga bergerak di sebuah organisasi keprofesian. Menurut gue ini jadi salah satu contoh yang bagus. Ya paling tidak bisa memberi tadi. Kalau nggak ketuaan ya Ke ke alma profesi. mater. Kalau konteksnya Kita profesi, profesi, ya ya. keprofesian kita sendiri. Iya. Oke, terima kasih teman-teman sudah dengerin kita 1 jam lebih Seru dari banget. podcast. Nggak kerasa ya. Thank you, Thank you Ray. Ngobrol sama lu emang nggak Thank you, pernah, Mir. nggak pernah ya. kerasa. Mau Gua sih- 2 jam, mau 1 jam. Gue pikir mau 30 menit. Gue pikir masih sebentar, tiba-tiba udah dikasih tanda sudah 1 jam 10 menit. Kapan ya 1 jamnya ya? Ini salah satu podcast yang berasanya cepat, padahal sama juga waktu habisnya sama. Nanti kita undang lagi dengan gebrakan berikutnya. Indonesia Productivity Summit 2 dengan 2.000 peserta. Edan. Kita tunggu saja ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di next episode. Bye bye. Dah. Luar biasa loh yuk.